Shalom sidang jemaat yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali dalam ibadah GSJA Jem Yun Long. Hari ini sedikit berbeda, kita lakukan di luar supaya tidak bosen ya, selalu di dalam rumah kami ya. Langsung saja ke firman hari ini yang saya beri judul, ada waktu untuk segala sesuatu. Ya, tercermin dalam apa yang kita lakukan hari ini, ada waktunya untuk kita khotbah dari luar. Haleluya. Mari kita buka untuk itu firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 2. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 2 kita baca seperti biasa sambil berdiri bersama-sama, tapi kalau tidak bisa tidak masalah ya. Kita baca bersama Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 sampai 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali berkumpul dalam ibadah minggu kami Tuhan. Kami mau serahkan jalan ibadah kami ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari kita semua katakan amin, puji Tuhan. Saudara, ada waktu untuk segala sesuatu ya. Dan kita semua tahu itu. Dan saat berbicara waktu, kita tahu pasti kita tidak mau terlambat ya. Karena segala sesuatunya ada waktu, maka kita harus tahu apa yang harus kita kerjakan supaya tidak terlambat. Dan saya kira kita semua tahu itu. Tetapi hari ini saya mau tekankan 3 poin penting lainnya ya. Jadi tidak terlambat itu penting ya, bukan tidak penting, tapi ada hal-hal lain yang penting berbicara tentang waktu. Dan hari ini saya akan bicara tentang 3 hal penting lainnya terkait dengan waktu tersebut ya. Untuk itu saudara, saya mau bagikan berdasarkan pengkhotbah yang mengingatkan kita bahwa ada segala sesuatu, ada waktunya untuk segala sesuatu. Maka 3 hal penting yang perlu kita perhatikan tentang waktu atau masa adalah, yang ke-1 adalah prioritas ya. Ada prioritas dalam kehidupan. Berbicara tentang waktu, maka kita harus mengerti bahwa ada hal-hal yang harus kita kerjakan sekarang dan ada hal yang kita kerjakan nanti. Ada hal-hal yang harus kita lakukan sekarang dan bukannya kita lakukan nanti, atau kita jadikan terbalik, yang harusnya kita bisa lakukan nanti malah kita lakukan sekarang ya. Yang harus kita lakukan sekarang maka harus kita lakukan sekarang. Nah, ini yang akhirnya bisa membawa kita kepada keterlambatan kalau kita putar balikan. Yang harusnya bisa dilakukan nanti malah kita lakukan sekarang, yang harusnya kita selesaikan sekarang kita tunggu-tunggu nanti. Itu yang membuat kita terlambat. Firman Tuhan di Matius 6 mengingatkan, kejarlah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, dan segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu ya. Jadi saudara, mari kita ingat ya, ada prioritas penting dalam kehidupan kita. Di dalam langkah iman kita, mari kita terus kejar Tuhan, mari kita terus cari Tuhan, jangan kejar berkatnya. Kalau kita kejar Tuhan, berkat akan mengejar kita. Yang percaya katakan amin. Di dalam segala aspek kehidupan lainnya pun kita juga perlu lakukan hal yang sama ya. Kita mau sukses ya, mau memiliki kehidupan yang lebih baik, keuangan yang lebih baik ya. Jangan cuma kejar kerjanya doang, tetapi mari kita kejar pendidikannya. Mungkin untuk kita sudah boleh dikata terlambat ya, karena prioritas kita dulu sudah salah ya. Tapi kita punya anak-anak, kita ajarkan saudara-saudara, kamu fokus sekarang, fokus sekolah ya. Mama papa kerja, kamu nggak usah mau kerja ikut-ikutan teman yang lain, kamu sekolah dulu yang benar. Kalau sudah selesai sekolah, maka kamu kerja nanti ya. Atau prioritas lainnya saudara-saudara ya. Misalnya mau menyimpan uang untuk beli rumah, tapi terus kita mau beli dulu kendaraan, beliin motor dulu untuk di kampung halaman dan lain sebagainya. Kita lihat mana yang prioritas. Tidak selamanya kita bisa kerja di luar negeri saudara-saudara. Umur kita membatasi kita untuk bekerja, dan bahkan kondisi daripada kebijakan bekerja di luar negeri juga berubah-ubah ya. Semakin hari semakin susah. Jadi dengan waktu yang kita miliki yang terbatas tersebut di luar negeri, mari kita tempatkan prioritas kita dengan benar saudara-saudara ya. Untuk itu maka segala sesuatu bisa berjalan dengan lebih baik, tentunya dengan didasarkan dengan prioritas kita kepada Tuhan kita. Sebab seperti yang tadi saya ingatkan ya, pada saat kita kejar Tuhannya, maka segala sesuatu yang baik yang akan mengejar saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Hal kedua saudara yang perlu kita ingat, yang penting berbicara tentang waktu, adalah persiapan. Jadi setelah kita memprioritaskan hal-hal yang kita mau lakukan, maka kita harus mempersiapkan diri. Jadi artinya ya saudara, mau memprioritaskan, saat ini saya prioritas untuk
bekerja untuk pulang ke kampung halaman, ya istilahnya seperti itu ya, supaya hidup kita lebih baik di kampung halaman, rumah sudah ada dan lain sebagainya. Berarti kan ada persiapan yang harus dilakukan, saudara-saudara. Persiapan itu dalam arti misalnya menabung dan mengirimkan uangnya, memastikan bahwa rumahnya dibangun di kampung halaman dan lain sebagainya ya. Jangan kita sudah bekerja kemari terus kita tetap foya-foya, kita setiap liburan seminggu sekali kita keluar, kita belanja-belanja ini itu yang nggak jelas, saudara-saudara. Tetapi mari kita persiapkan dengan baik ya. Berbicara tentang sekolah juga sama. Mari ingatkan kepada anak-anak kita ya. Sekolah bukan cuma sekolah doang, cuma sekedar untuk menyelesaikan doang. Tapi persiapkan dengan baik. Sekolah dengan benar ya, dengan nilai yang baik, itu ada bedanya dengan sekolah yang cuma pas-pasan doang. Pada saat nanti mencari kerjaan, orang akan mencari yang nilainya lebih baik daripada yang nilainya pas-pasan doang. Jadi itulah sebabnya kita perlu bukan saja memprioritaskan sekolahnya, tetapi mempersiapkan diri kita selama kita masih di sekolah tersebut. Begitu pula dengan aspek kehidupan lainnya, saudara-saudara. Ya bukan saja kita memprioritaskan, tapi mari kita mempersiapkan. Jangankan saya dan saudara, Yesus bahkan mempersiapkan. Dia memprioritaskan jalan bagi saya dan saudara. Makanya Tuhan Yesus datang ya, disalibkan dan mati dan bangkit kembali supaya kita bisa kembali ke surga bersama-sama dengan Bapa di surga. Tetapi Yesus bukan saja memprioritaskan keselamatan bagi saya dan saudara, dia juga mempersiapkan tempat bagi saya dan saudara, seperti di Yohanes 14 ayat 2-3 katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Jadi Yesus balik ke surga sekarang ini bukan cuma sekedar dia kembali bertahta. Memang Yesus kembali bersurga untuk bertahta ya, dia raja kita. Tetapi dia juga kembali ke surga untuk mempersiapkan ya tempat bagi saya dan saudara di surga. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, mari kita lakukan ini juga. Kita persiapkan untuk segala sesuatu. Bukan saja di dalam kehidupan kita, pekerjaan ya, masa depan dan lain sebagainya. Tetapi yang paling terpenting bahkan mempersiapkan diri kita untuk menyongsong pada waktu yang nanti kita kembali ke surga ya. Mari persiapkan iman kita, saudara-saudara, hidup yang baik, hidup yang benar, hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka pada saat kita lakukan persiapan tersebut ya, prioritas yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Saudara, percuma kalau ke gereja terus hari Minggu, memprioritaskan gereja, aktivitas gereja, tapi ternyata kehidupan kita tidak pernah berubah, tidak benar-benar mempersiapkan iman kita untuk kembali ke surga nanti. Sama juga bohong. Tetapi kalau kita mempersiapkan diri dengan baik, maka prioritas kita tentang aktivitas gereja kah, tentang aspek kehidupan lainnya kah, semuanya tidak akan sia-sia. Pada akhirnya kita akan melihat bahwa kita telah mendapatkan buah dari apa yang kita tanam. Yang percaya katakan amin. Yang terakhir, saudara-saudara, hal ketiga yang penting sekali kita perhatikan tentang waktu dan masa, yaitu pelajaran. Apa ini pelajaran? Yaitu begini, kita mungkin sudah memprioritaskan, berusaha dengan baik memprioritaskan, kita juga berusaha dengan baik untuk mempersiapkan. Tapi tidak ada manusia yang sempurna. Seringkali kita gagal juga, seringkali dalam kehidupan kita juga gagal, ada keputusan-keputusan yang salah ya. Tapi kabar baiknya, jangan takut saudara-saudara, sebab kehidupan kita ini adalah sebuah pelajaran ya. Di dalam perjalanan kehidupan kita ini adalah perjalanan untuk kita juga belajar ya, dari masa ke masa, waktu ke waktu. Jadi artinya ya, seperti tadi saya katakan, mungkin untuk saya dan saudara yang sudah dewasa, sudah bekerja untuk anak-anak kita, mungkin terlihat sedikit telat, tapi nggak perlu takut. Kita jadikan ini pelajaran dan kita berikan kepada anak-anak kita pelajaran yang kita sudah dapatkan, yang begitu mahal dari kehidupan kita ini. Nah saudara-saudara, Amsal 12 ayat 1 berbunyi, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu ya. Jadi selama kita mencintai didikan daripada apa yang kita sudah lalui, maka saudara jangan takut, pasti ada hasilnya nanti. Mungkin kita tidak melihat di dalam hidup kita, tapi kita akan lihat dalam kehidupan anak-anak kita. Saya selalu bilang, untuk saya mungkin mau sukses jadi orang yang sampai kaya raya, nggak bisa ya. Menjadi kaya itu bukan dosa ya, selama kaya dan bertanggung jawab dan tahu bahwa siapa pemilik kekayaan tersebut, yaitu Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Tapi mungkin untuk saya ya, kalau saya melakukan itu, saya nggak punya banyak waktu dengan anak saya. Saya memilih untuk hidup sehat, hidup berkecukupan ya, dan melakukan yang terbaik untuk anak saya, sehingga nanti mungkin di masa anak saya dia memiliki kehidupan yang lebih baik lagi, saudara-saudara. Jadi artinya di sini untuk saya mungkin sudah terbilang cukup
telat. Tetapi saya jadikan ini pelajaran bagi saya, dan saya memberikan pelajaran ini kepada anak saya, sehingga nanti anak saya yang akan mungkin lebih berhasil ya di dalam doa-doa saya, harapan saya, dia akan menjadi lebih berhasil, dan dia pun akan mendidik anaknya juga, dan anaknya akan menjadi lebih berhasil. Dan semua ini kita dasarkan kepada iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita, sehingga generasi demi generasi semuanya akan kembali kepada Bapa kita di surga dengan keberhasilan yang bukan saja secara fisik, tetapi keberhasilan secara rohani juga. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara, sekali lagi ada waktu untuk segala sesuatunya, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk hidup, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk kembali ke surga, saudara-saudara. Dan sebelum kita kembali surga, sebelum kita mati, mari kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan.